barusan kita beli canang dulu teman-teman. Nah ini lokasinya di daerah Seririt. Jadi barusan kami berangkat dari rumah sekitar jam 7 pagi. Mampir dulu di paman saya, Pak Manase dan Biar. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu di sana, dibuatin kopi. Ya sedikit agak tertunda waktunya buat berangkat. Nah sekarang jam 8 pagi. Jam 8 pagi Bali ya, atau jam 7 pagi Bali. Kami dari Seririt start. Nah nanti kami mampir dulu di Pura Pulaki, lanjut ke Pura di Pura Jayaprana. Jadi ada dua lokasi. Kita mohon izin, kemarin sudah pulang mengunjungi rumah di kampung, karena di sana itu adalah sebagai tempat penjagaan di Pulau Bali. Perkiraan sampai di Pelabuhan Ketapang nanti sekarang jam 8, jam 9 ya, jam 9 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 di waktu Indonesia bagian barat. Kita barusan melewati desa Gerogga. Ini sebentar lagi kita udah sampai di Pura Pulaki. Nanti kita mampir dulu sembahyang, memohon keselamatan. Nah kalau di jalur ini sudah agak mendingan teman-teman. Jadi jalannya sudah lebih halus, lebih bagus. Dari Seririt menuju ke Gerogga itu tadi jalannya juga cukup rusak, jadi kurang bagus ya. Ya mungkin karena musim hujan kemarin, jadi belum sempat diperbaiki, banyak yang berlubang. Nah kalau ini buat jalur pariwisata sudah cukup bagus. Kalau jalan aspalnya seperti ini. Kita sudah sampai di Pura Pulaki. Kita mampir dulu sebentar buat doa ya. Ada monyet. Aduh. Udah cuci tangan. Ya, ntar mau parkir. Ya, barusan sudah selesai. Kita doa sebentar di Pura Pulaki, terus kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Tapi nanti mampir dulu di Jayaprana, Pura Jayaprana ya, di Teluk Trime. Nah di sebelah kanan saya ini ada laut ya, jadi di pinggir laut di puranya. Nah di sebelah kiri itu ada perbukitan teman-teman. Nah kalau di sini bagus sekali surutnya buat agenda touring. Dan beberapa juga saya lihat ada wisata ya, travel yang melayani buat acara persembahyangan. Jadi Tirta Yatra. Jadi mulai masuk di kawasan Taman Nasional Bali bagian barat. Nah di sini jalannya sudah mulai agak berliku teman-teman, tapi karena aspalnya bagus, jadi kita bisa jalannya juga enak ya. Nah karena kemarin juga musim hujan, jadi lingkungan di sini juga sangat asri. Sekarang jam 8.15.
Jadi barusan kami sudah beli tiket online. Jadi suasana di pelabuhan Gili-Manuk. Sekarang tanggal 3 bulan April di 2025. Jadi karena arus balik, kalau dari Bali menuju ke arah Jawa, kelihatannya tidak seramai dari arah Jawa nanti menuju ke tempat kerjanya mereka masing-masing. Nah, di pelabuhan ya teman-teman ya. Jadi kami hanya nunggu antri tidak lama tadi di kapal sebelah. Nah, nanti kami di sana di depan. Oke, kita serahkan karcisnya dulu. Oke, makasih Pak. Oke, kita bisa langsung parkir di kapal. Sekarang jam 10:15. Ini sudah sewaktu wave. Jadi sedikit agak lama tadi di kapal karena barusan mereka berlabuh, terus kita langsung masuk, jadi sedikit agak lama ya. Situasi arus balik ternyata lumayan padat teman-teman. Jadi arah dari Situbondo menuju ke arah Banyuwangi cukup padat, rame nih. Ini baru aja masuk di Alas Baluran. Nah, persis setelah tikungan itu pintu masuk dari Alas Baluran. Kalau wisatanya nanti ke kanan. Nah, kalau kami lanjut menuju ke arah Asem Bagus. Terus setelah Asem Bagus nanti tembus ke arah Situbondo. Oke, kita salib dulu aja. Ras putih. Ada APV, kita salib juga. Jadi posisi di daerah Asem Bagus sekarang jam 11.32. Hari kita berhenti makan siang itu rencana di Pasir Putih. Jadi setelah ngelewatin Situbondo, kalau dari sini kurang lebih sekitar 45 kilo lagi. Ya persis jam setengah 1 ya. Kurang lebih jam setengah 1 nanti kami makan siang di Situbondo. Barusan ada hujan sedikit gerimis, tapi tidak sampai hujan deras ya. Sekarang posisi di Situbondo sekarang jam 12 kurang 4 menit. Jadi masih 30 menit lagi nanti kita sampai di 30 menit lagi kita sampai di Pasir Putih untuk makan siang. Jam 12.27 kita mampir di Pasir Putih. Ini ada warung Bu Kori. Nah, itu menunya ya, ada nasi campur, nasi goreng, soto Lamongan. Ya, turun dulu. Simba Bella. Simba turun dulu ya. Makan dulu ya. Simba pipis dulu. Barusan selesai makan siang. Sekarang jam 1:15. Kami mulai start lagi dari Pasir Putih. Nah, nanti di jalan tol masuknya kami belum tahu ya, kira-kira masuknya di apakah bisa di Python yang kemarin
ataukah lewat Gending. Kalau lewat Gending berarti sekitar 1,5 jam. Dengan jarak 68 kilo kami nanti sampai di Gending. Ini namanya daerah PLTU, area PLTU Python. Nah, kemarin kami rest areanya di sini teman-teman. Karena pas dari sampai di sini itu jam setengah 12 kemarin. Jadi tanggung, akhirnya kita berhenti di sini. Nah, di atas sana itu kelihatan jalan tol. Jadi lagi pembangunan ya, itu tiang-tiangnya kelihatan. Jadi besok kalau misalnya ini sudah jadi, berarti jalan ini di bawahnya jalan tol, tapi di sebelah pinggirnya. Nah, itu PLTU, jadi kelihatan ya. Ternyata jalan di Python Jabung dibuka teman-teman. Jadi kemungkinan ini masih one way. Nggak tahu ya pertimbangannya seperti apa. Maksudnya kalau yang jalur mudik itu ya dibuka, terus jalur arus baliknya itu juga dibuka. Nah, karena ini masih separuh yang belum jadi, kenapa yang arus balik ke arah sana dibuka? Berarti menguntungkan saya ini. Oke deh kalau gitu. Oke, barusan mampir dulu di rest area di Probolinggo Timur. Tadi sempat minum apa namanya, es soda gembira. Jadi ada kebelet pipis lagi. Nah, sekarang lanjut lagi menuju ke masuk jalur tol Probolinggo menuju ke arah Surabaya. Sekarang jam 14:34. Jadi posisi berada di jalan tol 807 di daerah Pasuruan menuju ke Surabaya, ke Gempol. Nah, barusan saya tuh sempat nyalip Avanza, tapi Avanzanya kelihatannya terprovokasi. Dan dia mencoba, setelah saya salip dia langsung nyalip lagi. Ya udah, kita ladeni. Jadi kan di jalan tol tadi kan saya pakai mode eco. Nah, setelah mereka ada perlawanan ya saya coba pakai power. Ya, kecepatan sampai 150 berganti 160. Nah, lawan Avanza 13 ya jelas menang veloz lah. Barusan kita masuk di daerah Gempol. Jadi dari Python menuju ke Gempol itu kurang lebih sekitar 1 jam. Terus kalau dari tempat kami makan barusan ya tadi siang, kami keluar dari sana jam 1:04. Sekarang jam 3:04, berarti 2 jam persis. Dari sini menuju ke Pasir Putih hanya 2 jam teman-teman. Dan itu sangat dibantu sekali oleh tol yang fungsional di Python Jabung.
sudah berada di kota Surabaya. Dan benar ya, tadi mendung tebal banget. Dan ini sekarang sudah mulai hujan. Cukup deras barusan ya. Kalau hujan deras tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau ada hujan plus anginnya yang kencang. Sebentar lagi kita keluar menuju ke Tol Waru. Kita sudah mau keluar menuju ke Tol Waru. Wah, itu HSnya salah jalan itu. Kita yang paling kiri ya. Nah, di sini pun ada posisi bisa jadi salah kita. Dulu kami pernah salah jalur. Jadi dua jalur ini bisa. Oh, ini ada masalah nih. Oh, lama dia. Oke, kita ketep dulu. Jadi dari Gempol sampai ke sini setengah jam persis, teman-teman. Setengah jam kurang, ding. Oke, kita ketep dulu. Oke, siap. Pas. Kita mau istirahat dulu di rest area. Jadi rest area 726. Saya mau ngeteh-ngeteh dulu. Jadi sudah jalan 2 jam lebih ya. Nah, nyari tempat dulu. Ngetehnya mau di mana? Itu ada ya. Apa sih deh? Kau boleh parkir? Oke, nah. Ayo jalan. Barusan hujan deras sekali, teman-teman. Jadi di rest area 76B. Sekalian mampir ngopi-ngopi dulu. Ya, ada ngerokok 2 batang lah. Sekarang lanjut lagi, teman-teman. Kita mau jalan lagi menuju ke arah Solo, lanjut ke Jogja. Cukup ramai ya di rest area. Aduh. Jadi posisi berada di kilometer 680. Jalur ramai tapi lancar. Dan di sini posisinya tidak ada hujan, teman-teman. Jadi cukup kering. Jadi kami bisa konstan dengan kecepatan di angka 110 km per jam. Ini di depan ada rest area. Jadi kilometer di 679 sekarang. Dan mode pengendara kami saat ini menggunakan Eco Drive, sehingga RPM bisa dijaga dan efisiensi bahan bakar juga bisa terjaga dengan baik. Tadi sempat di angka 14,8, cuman karena saya sempat challenge ya sama Avanza yang disalip, seolah-olah tidak mau disalip, akhirnya saya kejar. Jadi turun menjadi 14,1. Dan sekarang sudah balik lagi di angka 14,9. Jadi sekarang jam 17:21 menit. Posisi berada di kilometer 644. Jadi hampir sampai di rest area Nganjuk.
Ini jalur dari Nganjuk menuju ke Ngawi. Beruntung hawanya tidak ada cuaca, tidak hujan, jadi tetap jalan bernyanyi. kita lewat jalan bernyanyi barusan. Cuman suaranya nggak beraturan. Mungkin kecepatannya ya yang perlu diatur ya. Jadi di tol Ngawi ada jalur bernyanyi. Nah, ini 3 jalur ini. Sebelumnya 2 jalur. Beruntung tidak hujan teman-teman. Jadi kalau cerah seperti ini kita bisa kecepatan konstan. Kalau bulan Februari kemarin itu hujan badai, sehingga kita harus mengurangi kecepatan. Jadi sekarang jam 17:57. Cuman gelapnya itu hampir sama, mirip jam 7 malam. Padahal belum ada jam 6 sore teman-teman. Jadi karena ada hujan, deras banget barusan. Ini posisi sudah di Ngawi. Jadi dari Ngawi sekarang menuju ke arah Sragen. Ini di kilometer 585. Sekarang itu di kilometer 500 berapa ya? 517. Nah, barusan kami mampir di rest area dulu karena saking penuhnya, saking ramenya. Jadi belum sempat ngambil video barusan ya. Kita makan malam dulu jam berapa tadi? Jam 7:04 ada. Terus makan, isi BBM, makan. Nah, ini sekarang jam 19:13. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja. Diperkirakan sekitar 1,5 jam. Simbah sini, jangan di situ ngicek rem nanti. Tapi ada sedikit kemacetan di keluar tol Prambanan. Diperkirakan sekitar macetnya 14 menit. Akhirnya sudah sampai di exit tol Prambanan. Kalau yang fungsional, yang tembusnya ke Taman Martani kelihatannya ditutup, sehingga kita harus keluar di tol Prambanan. Tapi coba kita lihat ya, barangkali karena ada kebijakan bisa dibuka. Oh, ternyata benar masih ditutup. Oke. Ya, kita keluar exit tol Prambanan. Sekarang jam 19:50. Jadi sesuai dengan prediksi saya, kita tadi berangkat dari rumah itu jam 9 ada ya. Jam 9 pagi sampai sini sekitar jam 8 malam. Tadi ada kendala penyeberangan yang cukup lama, hampir 2 jam ya. Karena ternyata mungkin ada kepadatan. Terus di rest area itu juga sangat padat sekali tadi. Nah, ini exit tol Prambanan. Kalau saya baru pertama kali ini lewat sini. Maksudnya keluarnya, kalau masuknya sudah 2 kali kemarin. Terakhir dari Paiton berarti kita full tol sampai tembus ke Prambanan. Kita bayangkan aja besok kalau sampai ke Banyuwangi sudah jadi, termasuk dari Jogja, itu mungkin sekitar 6,5 jam kita sudah sampai di Banyuwangi, di Ketapang. Terima kasih sekali Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah memfasilitasi fasilitas buat mendekati gerbang tol. para pengendara, mobil
mobil sehingga mempercepat proses, dan ini sangat memberikan manfaat sekali buat para pengguna kendaraan. Nah, di depan ini kelihatannya sangat padat sekali, teman-teman. Kita harus ngadep dulu sih. Oh, di depan ada kok. Oke. Oke. Balik depan. Oke. Ya, oke. Monggo, Pak. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Akhirnya keluar di exit tol Prambanan sekarang jam 19.52. Kalau dari sini menuju ke rumah saya sebetulnya tinggal 25 menit ya. Cuman karena ada kepadatan kelihatannya sampai 48 menit. Ya, kita nanti lihat aja situasinya seperti apa. Baik, mungkin itu aja teman-teman. Ya, bisa sedikit kami sharingkan. Jadi road trip kami dari Bali menuju ke Jogja. Jadi kami sudah mencoba tol fungsional dari Python. Jadi ada 2 tol fungsional yang dibuka oleh pemerintah, Python dan Prambanan, sehingga mempercepat proses, mempercepat waktu kami berkendara sampai ke tujuan. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Salam safety driving.